Selamat pagi dan selamat datang ke G1. Kali ini kita ada di War Tower. Kita cek dulu bentar lagi nih rally musuh mulai jalan ya. Nanti kita bakal lihat keseruannya gimana. Kita lihat low dulu. Di sini antara Metoxo melawan Range. Sesungguhnya di G1 bagaimana performanya ya. Apakah bagus? Wah, range sangat-sangat menusuk sih. Nggak bisa dibilang bagus kalau di awal. Memang kalau range itu karena sekarang bersinar banget sama range skillnya. Jadi di detik-detik pertama bisa membuat musuh meleleh dengan cepat dan di situ banyak banget damage. Waduh, harusnya kita masuk ke dalam tower. Ya, sangat excited di sana. Kita siapin dulu si squadnya harus lebih deket lagi sih kayaknya. Kayaknya posisi kita sekarang ini cukup berada di posisi yang bertahan. Oleh karena itu kita coba masukin dulu beberapa squad range ke dalam sana. Agak-agak susah masukinnya soalnya. Oke, bisa masuk ke sana. Nah, ini rame nih yang kayak begini nih. Nice, kita berhasil masuk. Wow, alright, kita coba lihat performa si ininya dulu ya, rally-nya biar lebih jelas. Mana rally-nya ini ya? Di sini ada dua rally, ada rally range dengan rally rider. Di situ rider udah nerima hampir 3 kali lipat, 2 kali lipat lah, 2 kali lipat daripada tower kita. Sedangkan di atas rally range nerima damage yang nggak terlalu banyak sih. Ya, di sini di sisi lain juga karena yang garisinya itu adalah GG ya, yang mana ini Iuri. Harusnya sih mana coba GG itu yang mana ya? Nanti kita bakal lihat reportnya aja deh si performanya ya, biar lebih jelas. Sementara itu sebelum kita bicara lebih lanjut lagi bagaimana kondisi mapnya, ini pasti sudah sangat kompetitif. Baru 30 menit sudah banyak tower yang di build ya. Di sini kayaknya bakal di rally juga ya. Goat melawan MXE secara aliansi yang terbesarnya di sini Gold itu Goat. Sedangkan yang Jade itu adalah MXE ya. Dimana kayaknya hijau ngelawan merah dulu di sini. Walaupun ya sepertinya merah ya udah agak, kalau misalkan hijau lawan merah sih merahnya memang agak kewalahan dari segi jumlah ya. Udah pasti kemarin MXE dengan kawan-kawan Elmas dan lain-lain itu agak kurang di bagian field. Sedangkan aku percaya biasanya MXA itu bagus di War Tower. Jadi kita bakal lihat aja. Mereka itu di Golden dengan Red itu unggul di bagian field seperti yang kita udah lihat di video-video sebelumnya ya. Mereka bejibun banget kalau main di field. Nah, kita bakal lihat bagaimana kesudahannya di sini. Biasanya yang menang itu yang berhasil mencapai ke tengah duluan towernya, karena di kondisi untuk defending itu lebih mudah dan gampang menguasai wilayah dibandingkan dengan berada di posisi attacking ya. Jadi ya sebisa mungkin kalau misalkan banyak towernya harus ngecaplok banyak wilayah, terutama ke bagian tengah lebih dulu, karena defending itu lebih mudah dibandingkan dengan attack. Seperti itu. Kalau attack tuh harus memastikan wilayahnya itu beneran ke cover, beneran ke kuasai wilayahnya, fieldnya harus bagus nih. Maka dari itu di sini walaupun oke, Utis, War boleh masukin squad apa nih? Masih cukup nggak? Oh masih cukup oleh Utis. Utis di mana ya? Utis ada di atas ya. Oh ya, oke, setidaknya masih oke. Di sini ada Utis ngelawan MS Freeman kayaknya. Oh counter rally ya, statusnya counter rally. Sementara itu pasukan kita yang udah ready ada di shelternya Utis. Kita cek lagi apa kemana lagi nih si tower bakal di rally. Kita masukin pasukan-pasukan kita ke dalamnya. Sementara di sini ada ya banyak kan garrison range sih. Maka dari itu sangat amat nyaman kalau misalkan kalian punya range. Damage-nya mantap sekali. Ini kayaknya harus di refill nih. Belum apa-apa udah 2000 lagi. Ini kita set gini, terus setnya range kita set ke 3 ya, 93.000 nggak ada masalah karena nggak selalu bakal tersedia slotnya 300.000 walaupun kita udah nyiapin 300.000 ya.
Bodala kita ada di sini, jadi harus masukinnya sedikit-sedikit kalau misalkan memastikan slotnya pengen masuk ya, kayak gini nih. Tuh baru bisa masuk 100-100. Walaupun enaknya kalau di G tingkat tinggi ini ngisinya nggak terlalu sekompetitif yang di bawah-bawah karena dia cepet perputaran killnya ya. Di sini kita lihat minus 21.000, minus 30.000. Jadi setiap 1 detik itu bisa pasukan tuh mati 100.000 gitu kalau mereka bersamaan ngeluarin rage skill nih, kayak yang sini nih. Set set di tower kita nerima hampir sekitar 100.000, kita bisa langsung masukin lagi squad gitu. Sedangkan musuh juga sama ya, di satu sisi di sini si Metoxo ini nerima besar juga damage-nya. Nggak pernah salah sih masuk ke rally atau tower yang berisi dengan range nih. Sedangkan hero badut ini masih bertahan ya. Aduh, aku suka lupa itu namanya hero badut siapa ya. Ya, seperti itu bagaimana kondisi di bagian atas. Kita cek dulu. Untuk di bagian atas, oke. Towernya ada di... Kayaknya tadi udah nyentuh. Kemana towernya? Oke, di bagian atas masih ini ya, masih terkondisinya kelihatannya aman. Kita belum lihat MXC langsung bertarung dengan Golden nanti. Ini poin utamanya sih. Oke, Calvin sudah mulai mengambil buff kayaknya di situ atau membantu yang bagian bawah sepertinya. Karena poin utamanya di sini mencaplok sebanyak mungkin wilayah ya, terutama di bagian sini nih. Kalau misalkan kita udah kedorong ke sini, udah susah lagi buat balik lagi ke bagian dalamnya. Jadi ya pokoknya kalau udah kondisinya kayak begini nih, udah terproteksi kayak begini. Ini dari gerbang ini yang dari sini ke bagian dalam sini susah, dan yang dari belakang sini ke depan itu susah juga. Maka dari itu ini adalah poin dimana kondisi yang paling menentukan ya. Jangan sampai kalah high ground di bagian tengah sini. War sesungguhnya sudah dimulai. Di bagian atas apakah ada rally lagi? Aku belum melihat Changel sih. Apakah dia main di field? Oke, ada Justice Yoshi. Di bagian depan ada Tarzan juga. Tarzan, Ziggs. Tadi aku sempat lihat Galactus juga ya. Galactus, Twilight. Oke. Masih menguasai sih di bagian bawah mereka, soalnya banyak pemain fieldnya. Walaupun karena kita ada di posisinya bertahan, kita yang kontrol wilayahnya lebih banyak, lebih cepat masuk shelter, balik lagi ke shelter. Jadinya walaupun mereka banyak juga, kita masih bisa untuk bertahan lah. Kuncinya sih memang harus di kondisi bertahan kalau misalkan kalah jumlah di field ya. Oke, 1 lawan 1 sangat untung kelihatannya di sana. Nanti kita lihat reportnya seperti apa. Oke, udah ada rally selanjutnya lagi ya di sana. Oke, udah full lagi nih. Kayaknya kita harus refill lagi. Dan kayaknya 360 ini kalau misalkan kayak gitu lebih baik bagaimana nih? Kita cicil-cicil aja 100-100 ya masukin ke towernya, karena 360 sekali masuk itu agak jarang sih. Harus selalu penuh. Gak pernah semiskin ini. Tenang saja kalau saya mah. Oh, ada rally ke Ziggs. Boleh kita partisipasi ke counter rally, nggak ada masalah. Udah full lagi kah? Enggak sih, belum. Uti soalnya ya whale di sini, dan pemain di sini banyak kan whale, jadi nggak terlalu banyak yang suka masuk rally. Jadi harusnya ke player free to play itu masih sangat bisa untuk masuk ke dalam ya. Support yang ada leader kita ini di support lah. Kita coba masukin 136, masukin ke shelter terdekat, terus masukin lagi squad yang kedua di sekitar 100-an juga, masukin juga ke sana, terus masukin lagi squad yang ketiga di sini. Masukin juga range 165, boleh masuk ke sana ya. Kita pokoknya stok range-nya harus banyak sih kalau main di zaman sekarang. Oke, udah mulai full lagi. Selagi
nggak dibegal nih. Kita masih menguasai wilayah di bagian sini, aman sekali untuk masukin. Tapi yang jadi catatan sih lebih baik masukinnya ya dari shelter terdekat, jadi nggak jalan dulu. Nah, gitu ya. Jadi jalannya nggak jauh dari shelter karena kondisinya mau refill dari jauh itu artinya tower kita itu masih kosong. Nunggu kalian jalan. Kita cek dulu shelternya kok bisa lebih dekat lagi ke sini. Kalau misalkan masih ada slotnya. Reinforcementnya oke masih ada. Oke. Di sana masih bagus harusnya. Belum selesai, maka dari itu belum ada reportnya. Untuk report tadi counter rally dari Utis lumayan banget ya, 1/4. Kita lihat poin kita di di fase pertama kita nggak sama sekali. Oke, connection interrupted. Luar biasa ya. Jadi di fase pertama tadi kita masih belum melakukan banyak pertarungan. Bahkan di field pun aku nggak banyak ngelakuin apapun karena kita pengen hemat resources, pengen all in di tower battle, dan memang poin porsi terbesar itu dari sana untuk di tingkat G1. Jadinya aku tahan dulu resources ya buat bantu-bantu kayak begini aja nih, lebih worth it ya. Dan memang kuncinya di sini, di tower. Kalau misalkan Anda menang di field tapi kalah di tower, sama aja ya hasilnya. Let's see lagi, kita bisa isi lagi nggak? Oke, ada counter rally ke rally-nya Ziggs cukup banyak di sini. Tower mana nih? Oke, tower full lagi 2,1. Masukin lagi kalau bisa full. Ini mereka banyak banget soalnya sih pasukannya ya. Sementara itu apakah di bagian lain, tower lain nggak di rally? Belum ada ya rally-nya, kayaknya mereka fokus satu tower dulu nih. Biasanya soalnya kalau misalkan kita lihat di pertempuran tingkat tinggi kayak di SSI atau di DHX, pasti mereka mainnya banyak tower yang di rally nih. Tapi kayaknya mereka belum ada koordinasi yang bagus di bagian kapan rally-nya dan harus bagaimana si kondisinya. Kadang-kala fokus ke satu titik lebih bagus kadang-kala ya. Dari segi pihak musuh, dari segi pihak kita juga bagus. Reinforce lagi, seperti biasa kita masukin lagi stoknya ya. Caranya sama saja. Oke, Utis ada rally lagi. Masukin aja ke sini 140-an. Utis boleh kita masukin squad rider. Terus ada lagi dah ya. Wah, damage-nya yang diterima mantap juga nih. Gede-gede juga ya, ngeri juga ya. Kalau misalkan udah di kondisinya 3 versus 1 begini. Dan udah nggak lagi early game karena si Nova ini kan banyak kan rage recovery speednya itu aktif di 2 menit yang pertama. Kalau udah lewat nih, si rage-nya udah lumayan slow nih. Sayangnya di kondisi G1 sampai G5 ini mereka agak kurang mempercayai Julia lagi ya. Padahal kalau misalkan ada Julia, dia bakal nge-stop, itu tuh bakal nge-counter segala macam. Oke, selesai ya. Aku kira masih full loh. Waduh, gawat sih. Gawat sih ini. Hero range, dan udah dikerumun nih itu tower. Gimana cara dimasukin ya? Oke. Reinforce. Masukin lagi hero range yang terdekat aja dari ke situ ya. Alamak. Udah ada isinya kan? Ya, ada isinya harusnya. Ya, ada Iuri GX. Udah ada 2 juta lagi. Untungnya cepet ya masuknya. Nggak ada alasannya tower, nggak ada isinya. Langsung leadernya itu banyak soalnya. Let's go, bawa lagi ke sini 118 yang terdekat. Di bagian atas juga kelihatannya tadi ada yang mau nge-rally ya. Oh, nggak jadi, cuman scouting, nggak ada masalah sih. Sementara itu bagaimana untuk performa tadi towernya?
Kita cek dulu dari yang paling bawah. Utis tadi ya, sempat nge-counter rally agak rugi nih. Karena make hero yang ngandelin basic attack itu agak susah sih untuk zaman sekarang. Nyari untung tuh memang harus yang skill damage-nya tinggi daripada basic attack yang konsisten tinggi. Sementara untuk tawannya unfortunately nggak terlalu bagus ya performanya di sini. 100 juta dengan 69 juta walaupun nggak sampai lebih dari 2 kali lipat ya. Ini masih cukup oke dibandingkan kita main di field tapi minusnya 10 banding 1 ya. Aku udah agak males. Tapi kalau di sini 2 banding 1 pun masih oke sih. Dan kondisinya apakah bagus ngelawan Metoxo? Metoxo rally pertama itu kayaknya kuat banget ya. 1 banding 1 aja itu bisa ya 1 lawan 1 dia performanya bisa lebih bagus. Dan memang kalau di kondisi battle jangka panjang range itu udah tidak semengerikan di awal ketika masih fresh ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kalau misalkan kalian main range. Memang di pertama kali kita berjumpa itu kerasa sangat pedih. Tapi kalau misalkan main jangka panjang itu bakal lebih bagus performanya. Seperti ini. Untuk chipnya udah pasti lah karena kita nalangin. Oh ternyata yang Garrison nggak pakai ini, Geringan nggak pakai OC chip. Tapi masih cukup oke tuh karena kita pakainya di sini ada overload ya. Pakai yang counter, maka dari itu counter masih bisa cukup lah. Cukup lah, aku bilang nggak bagus banget kalau dibandingkan dengan si Warp Swarm, tapi masih cukup mengcover lah. Ada vehicle-nya udah pasti 25 rata, squad equipment-nya juga pasti nggak beda jauh ya, range squad damage reduction ini juga pasti sama di damage reduction, hero armament-nya juga udah pasti lah ini. Yang aku apa nih? Ada war lagi langsung di mana? Di mana? Saking susahnya lihat tower. Oke, di sini ya. Ya, dari base-nya sih. Base-nya kita agak kurang di sini kalau misalkan GG yang ngejaga ya. Nggak terlalu di warp storm OC chip. Counter itu bagus si chipnya kalau misalkan 3 lawan 1. Sedangkan 3 lawan 1 mereka lawannya warp storm semua ya lumayan kewalahan. Di sini yang banyak jaga towernya di bagian pihak Iuri ya. Di sini apakah ada yang ngejaga towernya? Ada ya, Iuri. Semuanya sama Iuri di babat habis sih. Oke. Kelihatannya udah ada 2 rally bersamaan di sana. 2 rally bersamaan. Galactus, ayo kena skill damage ini. Galactus langsung nguning ya. Waduh, tapi ini Metoxo-nya udah mulai jalan nih yang kedua nih. Ya, Metoxo nggak bisa dibilang rally yang atau hero yang kurang bagus ya. Sebelumnya aku bilang di rally bagian bawah kurang bagus. Kenapa? Karena battle-nya itu nggak lama mainnya. Battle-nya itu nggak serius, banyakan mainnya ya si Metoxo-nya itu cuman mainnya bentaran, habis itu dahan, nggak konsisten dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau kita lihat jangka panjangnya nih, Metoxo bagus performanya ya. Sedangkan di sini si Garrison-nya masih dipegang sama Ethan dengan Nova. Kenapa nggak Nova baru Ethan? Nah itu aku nggak tahu si preferensinya gimana ya. Harusnya sih lebih bagus Nova dulu baru Ethan, ngelihat dari skillnya ya. Sementara itu kita masih pengen lihat ini ya, si performa yang tadi kayak gimana. Nah untuk si squad armamennya juga kelihatannya ini fokus banget ke kondisi Rally dan Garrison sih. Ini bagus. Apa kita kita bantu ini Justice Yoshi di mana? Oh, masih bisa ke cover harusnya. Nice. Moga aja nggak dibegal, harusnya nggak dibegal sih kalau misalkan. Oh no. Moga kita nggak kena skill damage. Kita jalannya cepet kok di situ. Sampai ngebug lagi ya ini. Ini damage-nya kemana ini? Damage-nya hilang, oke. Di bagian sini kayaknya tower harus diisi lagi deh. Wah parah sih tower. 1,5 1,9
Masukin lagi dong. Waduh. Oke. Masih bisa kita masukin. Waduh, hampir ke 900.000 tadi. Masukin lagi. Wah, kayaknya udah dahan dah. Kita masuk tower aja, dari fresh langsung ke kuning, langsung ke merah nih. Waduh. Kayaknya harus ganti ke oke, di sini ada apa nih? Gather here. Oke. Mereka mencoba untuk mengembalikan ini ya. Field control. Field controlnya kita agak kurang di sini. Jadi udah mulai di swarm di situ towernya ya. Sama siapa nih di swarm ini? Sama Goat ya. Goat TMSP. Ini kok yang nge-swarmnya punya hero kayak Cloud, terus ada si siapa, Julian. Wah, parah sih. Towernya bakal nerima damage-nya parah banget sih. 20 ribuan. Walaupun kita juga memberikan damage ke mereka gede-gede semua. Ini udah nol semua, bawa balik ke shelter. Ya, bahkan counter rally-nya nggak sempet ya. Kayaknya kita biarin aja si squad Cloud ini di shelternya Justice Yoshi aja ya sekalian, biar nggak bolak-balik nih. Entah Justice Yoshi atau Otis yang bakal counter rally. Walaupun kelihatannya agak susah nih buat jangka panjang si range tuh. Memang yang bisa jangka panjang sebenarnya infanteri, tapi ya infanteri itu kondisinya kayak begitu gitu buat zaman sekarang tuh. Burik, brother, burik. Sementara itu, apakah ada rally lagi di tower yang lain? Kayaknya enggak ya, mereka fokus ke satu tower. Sementara itu cukup bagus untuk memangkas waktu atau membayar waktu untuk rally, menunggu si MXC atau Jade untuk masuk ke wilayah kita ya, untuk join ke daerah kita. Karena itu doang sih yang bisa kita harapkan.